Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan kecil yang terletak di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah seorang perempuan bernama Darah Hitam. Darah Hitam adalah putri tunggal Pati Gumantar, seorang pemimpin bijaksana yang dihormati oleh rakyatnya. Pati Gumantar tidak hanya dikenal sebagai sosok yang adil dalam memimpin, tetapi juga sebagai pejuang yang gagah berani. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan kecil tersebut hidup dalam kedamaian, meski letaknya tersembunyi di tengah hutan lebat, dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan sungai-sungai jernih. Kerajaan itu subur, memberikan hasil bumi yang melimpah bagi penduduknya. Mereka hidup harmonis, mengandalkan pertanian, perikanan, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Darah Hitam tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang. Sejak kecil, ia diajarkan ilmu kepemimpinan, strategi perang, dan pengobatan tradisional oleh ayahnya. Gadis ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian luar biasa, sebuah kualitas yang sangat jarang ditemukan pada perempuan di zamannya. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Pada tahun 1400, ancaman besar datang dari kerajaan tetangga, Miju, yang dipimpin oleh seorang raja ambisius bernama Raja Miju. Raja Miju dikenal kejam dan haus akan kekuasaan. Ia bertekad untuk memperluas wilayah kekuasaannya, dan kerajaan kecil yang dipimpin Pati Gumantar menjadi target berikutnya. Mengetahui serangan yang akan datang, Pati Gumantar segera mempersiapkan pasukannya. Bahkan, Darah Hitam ikut serta dalam persiapan tersebut. Ia belajar menggunakan senjata dan strategi perang dengan tekun, menunjukkan tekad kuat untuk melindungi tanah kelahirannya. Hari yang ditakuti pun tiba. Pasukan Miju menyerang dengan kekuatan besar. Pertempuran berlangsung sengit. Meskipun pasukan Pati Gumantar berjuang dengan gigih, jumlah musuh yang jauh lebih besar membuat mereka kewalahan. Banyak prajurit yang gugur, termasuk Pati Gumantar sendiri. Kekalahan ini meninggalkan luka mendalam bagi Darah Hitam. Namun, Darah Hitam tidak menyerah pada nasib. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang anggun dan bijaksana. Selain mewarisi keberanian ayahnya, ia juga mengambil alih peran sebagai tabib atau baliat yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Ia menguasai ilmu pengobatan tradisional dan sering berkelana ke hutan untuk mencari tanaman obat yang tumbuh subur di alam sekitar. Suatu hari, setelah mengobati penduduk desa, Darah Hitam pergi ke sungai untuk mandi. Tanpa disadarinya, sehelai rambutnya yang panjang dan hitam legam tercabut dan hanyut terbawa arus sungai. Rambut tersebut berkilauan di bawah sinar matahari dan akhirnya ditemukan oleh seorang nelayan dari kerajaan Landa. Nelayan itu terkejut melihat keindahan rambut tersebut dan merasa bahwa rambut itu bukanlah milik sembarang orang. Dengan rasa penasaran, sang nelayan membawa rambut itu kepada Raja Pulang Palih, penguasa kerajaan Landa. Raja Pulang Palih, yang terkenal sebagai raja bijak namun penuh rasa ingin tahu, segera memerintahkan pencarian untuk menemukan siapa pemilik rambut yang begitu indah ini. Setelah penyelidikan yang panjang, penasihat istana berhasil menemukan bahwa rambut itu milik Darah Hitam,
putri Patih Gumantar yang telah wafat dalam perang. Mendengar kabar ini, Raja Pulang Palih semakin penasaran. Ia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Darah Hitam. Bersama pengawalnya, Raja berangkat menuju kampung tempat Darah Hitam tinggal. Perjalanan panjang dan melelahkan itu tak menyurutkan tekad sang raja. Ketika akhirnya tiba di desa, Raja Pulang Palih terpesona oleh kecantikan serta kebijaksanaan Darah Hitam. Pertemuan mereka berlangsung di balai adat desa, di mana Raja Pulang Palih dengan hormat menyatakan kekagumannya kepada Darah Hitam. Ia bahkan melamarnya, berharap Darah Hitam bersedia menjadi permaisurinya dan ikut bersamanya ke istana. Namun, Darah Hitam bukanlah sosok yang mudah terpengaruh oleh kekuasaan atau kemewahan. Ia menanggapi lamaran tersebut dengan satu syarat. Raja Pulang Palih harus mengambil kepala ayahnya, Patih Gumantar, yang disimpan oleh Raja Miju di istananya. Syarat ini jelas tidak mudah. Guci yang berisi kepala Patih Gumantar dijaga sangat ketat oleh pasukan terbaik Raja Miju, dan istananya dilindungi dengan sihir yang kuat. Namun, Raja Pulang Palih tidak menyerah. Ia mengerahkan pasukannya dan berusaha memenuhi syarat tersebut. Untuk itu, Raja membutuhkan kapal besar yang mampu menyeberangi lautan menuju kerajaan Miju. Kayu untuk membuat kapal tersebut harus berasal dari pohon keramat yang hanya bisa ditebang oleh seseorang dengan kekuatan luar biasa. Raja Pulang Palih meminta bantuan seorang pemuda sakti bernama Ersinir. Pemuda ini terkenal dengan kemampuan supranaturalnya dan keberanian yang luar biasa. Dengan kekuatan magisnya, Ersinir berhasil menebang pohon keramat dan membantu membangun kapal yang dibutuhkan raja. Tidak hanya itu, Ersinir juga dipercaya oleh raja untuk menyelinap ke kerajaan Miju dan mengambil kepala Patih Gumantar. Dengan cerdik, Ersinir berhasil menyusup ke dalam istana Miju. Ia memanfaatkan kecerdasannya untuk mengalihkan perhatian para penjaga dan akhirnya berhasil mengambil guci yang berisi kepala Patih Gumantar. Keberhasilan ini membuat Raja Pulang Palih terkesan. Sebagai tanda terima kasih, Raja menawarkan salah satu istrinya sebagai hadiah bagi Ersinir. Namun, Ersinir dengan kekuatan magisnya memilih Darah Hitam sebagai pendamping hidupnya. Kunang-kunang ajaib yang dihasilkan dari daun sirih yang dipegang Ersinir terbang menuju Darah Hitam, menunjukkan bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Dengan restu Raja Pulang Palih, Ersinir dan Darah Hitam pun menikah dalam sebuah upacara meriah. Kehidupan mereka setelah itu penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Pernikahan tersebut tidak hanya menyatukan dua orang yang luar biasa, tetapi juga memberikan warisan keturunan yang cerdas dan berbakat. Anak-anak mereka kelak menjadi pemimpin yang bijaksana, menjaga kerajaan tetap makmur dan damai. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.